Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fadila dengan NIM 20010102767. Jadi saya di sini akan menjawab soal tentang mitem filsafat hukum Islam. Untuk soal pertama, jelaskan perbedaan filsafat hukum Islam dengan hikmah pensyariatan hukum Islam. Jadi menurut saya filsafat hukum Islam ini dia tuh adalah yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, dan mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk pada hukum tersebut. Contohnya misalnya hukum mandi wajib. Nah, jadi maksud dari filsafat hukum Islam tuh dalam hukum mandi wajib itu kita berpikir tentang hukum mandi wajib itu kenapa bisa begitu. Jadi kita filsafatkan. Nah, begitu. Nah, kemudian hikmah pensyariatan hukum Islam. Kalau hikmah ini mempunyai banyak arti. Contohnya misalnya manfaat gitu. Berarti hikmah ini manfaat. Yang berarti manusia menunjukkan atas kemaslahatan untuk manusia. Contohnya kita mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jadi hikmah pensyariatan hukum Islam ini adalah kita mencari manfaat di dalam hikmah tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, sebutkan periodisasi pertumbuhan filsafat hukum Islam serta jelaskan perbedaannya. Jadi pada masa pertama itu ada periodisasi pembentukan hukum Islam pada zaman Rasulullah, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu 610 Masehi sampai 633 Masehi. Di sini pada masa periode Rasulullah SAW ini bangsa Arab Islam ini lebih dikenal dengan bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis Arab yang strategis membuat Islam mudah tersebar ke berbagai upaya yang dilakukan umat Islam. Jadi pada masa ini tuh pertumbuhan filsafat hukum Islam memang sudah ada sejak zaman Nabi mulai dikenal oleh bangsa Arab. Kemudian yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun, dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tidak mungkin tergantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Nah, disinilah jadi para Khulafaur Rasyidin ini pada kalangan sahabat Nabi ini membantu menyebarkan membantu menyebarkan perkembangan periodisasi filsafat hukum Islam ini. Kemudian ada pada masa kelesuan pemikiran. Nah, jadi di masa ini tuh banyak sudah emang orang-orang sudah berpikir bahwa filsafat ini udah mereka tidak bisa berpikir lagi tentang filsafat ini. Jadi semangat untuk berfilsafatnya sudah kurang. Nah, kemudian masa selanjutnya ini adalah masa kebangkitan. Disinilah masa sampai zaman sekarang masih terjadi, yaitu Islam telah kembali bangkit lagi dengan membawa perkembangan hukum Islam yang semakin maju dan mudah dipahami. Soal selanjutnya, sebutkan pokok pikiran aliran mutakalimin dan aliran fuqaha dan aliran moderat. Jadi aliran mutakalimin ini adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif termasuk logika. Nah, sedangkan aliran fuqaha, aliran ini bertitik tolak dari kasus-kasus konkret yang muncul atau bertitik tolak dari hukum-hukum furu yang diterima dari imam-imam mazhab mereka. Kaidah-kaidah usul mereka disusun berdasarkan hukum-hukum furu. Apabila terdapat pertentangan dengan hukum-hukum furu, maka kaidah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum tersebut. Yang terakhir aliran moderat, yaitu di sini tuh jadi golongan ini tuh tidak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi mereka ini cukup bebas. Jadi menurut saya aliran mutakalimin, aliran fuqaha dan aliran moderat ini sangat berkaitan erat dengan usul
fikih dan hasil hukumnya. Karena usul fikih sebagai ilmu dasar dalam menemukan hukum sangat menentukan konstruksi hukum yang dimaksud sebagai penentuan aliran usul fikih yang tepat akan berbanding lurus dengan kekuatan konstruksi hukum itu sendiri. Baik, soal yang terakhir itu jelaskan bagaimana maqasid syariah sebagai kriteria menilai keadilan hukum dalam filsafat hukum Islam. Jadi maqasid syariah ini kan dia adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Jadi kalau misalnya untuk menilai keadilan, maqasid syariah ini ya masuk-masuk aja karena dia sudah dimaksudkan oleh Allah untuk setiap hukum pada keseluruhannya. Jadi menurut saya dalam filsafat hukum Islam, maqasid ini mungkin tidak berperan penting, tapi bisa termasuk dalam menegakkan keadilan dalam hukum Islam. Baik, saya rasa sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan-kesalahan kata yang mungkin saya belum bisa pahami. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.